Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Gimas. Insya Allah hari ini tanggal 7 Juni tahun 2025 akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di SDIT Global Insan Madani. Untuk hewan kurban yang ada di SDIT Global Insan Madani yaitu sebanyak 4 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Assalamualaikum Bunda, mohon izin tanya, menurut Bunda apa sih makna berkurban di Hari Raya Idul Adha? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna Idul Adha itu merupakan kita mengingat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika itu, bahwa manusia untuk masuk surga itu tidak gampang, butuh pengorbanan dan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan oleh Nabi Ismail bagaimana pengorbanan seorang ayah untuk menyembelih anaknya, dan itu mencerminkan bahwa betapa taatnya seorang Nabi Ibrahim yang bertahun-tahun menunggu anaknya karena perintah Allah itu dilakukan. Jadi intinya kita tidak untuk masuk surga itu nggak gampang, harus butuh pengorbanan dan ketaatan. Itu sih. Alhamdulillah SDIT Global Insan Madani setiap tahun mengalami peningkatan jumlah kurban seiring dengan bertambahnya murid juga, dan tahun ini kita bisa menyembelih 4 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Alhamdulillah. Peruntukannya terutama untuk masyarakat yang ada di sekeliling SDIT Global Insan Madani, kedua para pengorban, dan ketiga adalah guru-guru itu. Berharap tahun depan lebih besar lagi sehingga cakupan pembagian hewan kurban lebih luas lagi, itu insya Allah. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yanti atas informasinya. Bapak izin tanya, menurut Pak Herdin, apa makna berkurban di Hari Raya Idul Adha? Makna berkurban itu ada 4. Yang pertama, ketundukan terhadap perintah Allah. Nah, kurban itu kan disyariatkan zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail selaku anaknya. Karena saking taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, maka dia rela bersama Nabi Ismail untuk melakukan perintah Allah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah pengorbanan. Pengorbanan itu kan pasti butuh segala sesuatu yang sangat luar biasa. Bisa dalam bentuk pengorbanan perasaan, pengorbanan harta, jiwa. Nah, yang dikorbankan dalam konteks korban inilah Nabi Ismail selaku anaknya. Nah, kemudian ketundukan, pengorbanan, maka Allah ganti itu dengan kambing atau gibas. Itu bentuk pengorbanan. Yang ketiganya adalah bentuk keikhlasan. Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim ikhlas untuk menerima pengorbanan tadi, sehingga itu maknanya sangat luar biasa. Dan yang keempat adalah aspek sosial, kepedulian terhadap sosial, karena hasil dari kurban itu kan dibagikan kepada masyarakat, sehingga ada 4 hal tadi akan membentuk kalau di sekolah kita pendidikan karakter, pendidikan sosial, pendidikan empati yang baik bagi anak-anak. Itu mungkin Miss Jaka. Mr. Agus, izin tanya, bagaimana sih program berkurban di sekolah dan siapa aja sasarannya? Siap, terima kasih Miss Zahra. Izinkan menyampaikan terkait dengan informasi bahwa kegiatan Idul Kurban di sekolah ini menjadi program tahunan, ya, bahwa setiap tahun kami mengadakan program Idul Kurban khususnya untuk memberikan edukasi kepada anak-anak didik kita, peserta didik kita di setiap tahunnya. Dan alhamdulillah pada tahun ini seiring berjalannya waktu dan seiring dengan
bertambahnya jumlah siswa di sekolah kita gitu kan, kepercayaan dari orang tua dan khususnya peserta didik semakin meningkat. Ini lihat dari jumlah kuantitas daripada hewan kurban di tahun ini yang berjumlah 4 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Itu semuanya kita berdayakan daripada orang tua termasuk dengan para siswa yang alhamdulillah sampai dengan saat ini antusias dan sangat support terhadap kegiatan Idul Kurban di sekolah ini. Untuk sasaran sendiri terkait dengan pendistribusian baik itu daging kurban yang akan kami berikan, ini sasarannya adalah masyarakat sekitar khususnya di lingkungan Jatirangga, kemudian RT-RT sekitar, dan pada intinya adalah masyarakat umum yang memang berada di lingkungan sekitar sekolah SDIT Global Insan Madani. Kami berharap setiap tahunnya kegiatan ini semakin meningkat, semakin bertambah jumlah yang dikurbankan sehingga semakin luas pula apa yang kami berikan kepada lingkungan khususnya masyarakat yang ada di sekitar Jatirangga, khususnya di sekitaran sekolah SDIT Global Insan Madani. Demikian. Baik, terima kasih Mr. Agus atas jawabannya. Assalamualaikum Mami Kimi. Mami Kimi mau tanya-tanya sedikit ya Mam. Mami Kimi selaku ketua komite ya, menurut Mami Kimi apa sih progres kegiatan kurban dari tahun sebelumnya? Ya alhamdulillah tahun ini jumlahnya sama tapi beratnya beda Miss, karena emang start penjualan dari SDT sendiri dari yang kambing sekian sampai sekian beratnya. Nah tahun lalu itu mungkin ada perbedaan antara berat itu, tapi kalau untuk jumlah alhamdulillah masih sama gitu, kita masih bertahan. Baik, selanjutnya apa sih harapan Mami Kimi untuk kegiatan kurban tahun selanjutnya? Alhamdulillah ini adalah salah satu kegiatan yang kita tunggu-tunggu, terutama buat komite, karena kita semua bisa bergabung di sini, bisa berkurban bareng-bareng. Alhamdulillah bisa melihat progres setiap tahunnya seperti apa. Semoga ke tahun-tahun selanjutnya lebih baik lagi sih. Terima kasih Mami Kimi atas informasinya. Semangat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin tanya dengan Ibu siapa? Ibu Linda. Ibu Linda. Bu Linda, kira-kira dagingnya mau dibikin apa nih? Masak rendang. Oh, masak rendang. Bu, mau tanya kira-kira ada nggak pesan buat kegiatan kurban di SDIT Global untuk tahun depan? Oh, insya Allah setiap tahun Global ini selalu mengadakan kurban. Tentunya dengan lingkungan juga peka, sosial dengan kiri kanan bagus. Dan mudah-mudahan semakin maju dan semakin maju. Dan orang lingkungan juga berkurban juga. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Sama-sama. Haira. Mohon izin ya Bun, tanya sedikit, minta waktunya. Menurut Bunda Haira, apa sih kesan pesan berkurban di SDIT Global Insan Madani? Alhamdulillah saya sangat senang bisa ikut berkorban, bisa ikut berpartisipasi pada Idul Adha tahun ini. Semoga kedepannya dan seterusnya bisa berkorban setiap tahun di SD ini. Amin. Terima kasih banyak ya Bun atas informasinya dan partisipasinya untuk SDIT Global Insan Madani. Terima kasih Bunda. Sama misalkan terima kasih pada SDIT Global Insan Madani. Semoga semakin berkah, semoga semakin jaya, pokoknya semoga guru serta orang tua murid bisa berkorban di tahun depan lebih banyak lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Haira. Assalamualaikum Bunda. Mohon izin bertanya Bun. Bunda izin, menurut Bunda apa sih kesan dan pesan berkurban di SDIT Global Insan Madani? Baik, menurut saya ya secara pribadi karena sebagai ibu dari siswa di SD Global, kebetulan Raka ini kelas 1, jadi ini tahun pertama dia menabung dan memang kurang ya uang tabungannya, tapi maminya tambahin dan dia berkurban di sekolahnya. Kemudian dia dapat sertifikat, jadi kayak merasa oh ini sampai dikasih nama kan ya, kambingnya dikasih nama, terus dikasih sertifikat, diajak foto, diajak lihat. Itu kayaknya yang aku lihat ya, anaknya itu merasakan benar-benar arti berkurban, impactnya apa buat dia gitu. Sambil mami papinya juga
ngasih tahu lebih detail lagi. Nanti kan dibantu sama missnya di kelas mungkin ya. Jadi sangat berkesan ya, ini tahun pertama Raka menabung dan berkurban dengan tabungannya yang belum terlalu cukup, tapi sudah bisa dapat meaningnya gitu ya, dapat maknanya gitu. Sangat bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Bunda sebelumnya atas informasinya. Baik, untuk sarannya tahun ini untuk kedepannya kita mencoba untuk lebih banyak lagi. Insya Allah kita akan melaksanakan tabungan kurban khususnya. Nah itu mulai dari dini sampai nanti ke hari H. Insya Allah itu semoga itu yang progres kita untuk kedepannya lebih banyak lagi khususnya dan berguna untuk masyarakat. Itu saja. Baik, terima kasih Mister atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Tarsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Zahra. Miss Tarsi mau tanya-tanya nih sedikit sebagai panitia konsumsi. Hari ini nyiapin apa aja sih untuk guru-guru dan para jagal? Alhamdulillah, kami dari PJ Konsumsi hari ini menyediakan yang pastinya banyak makanannya ya. Yang pertama tadi pagi banyak kan ya, Mister, banyak. Dari tadi kita udah menyiapkan, pertama kita bagi pembagian list dulu untuk tim konsumsi. Ada yang tugasnya bawa baskom ataupun bawa peralatan masak yang lainnya, dan juga tugas membeli kue atau makanan yang akan disediakan ketika hari tadi pagi gitu kan. Nah hari ini tuh kita ada ada bikin bakwan sendiri, ada tahu isi, ada es, sirup, ada juga disediakan kopi dan aneka kue pasar lainnya. Ditambah dengan kita di belakang ini seperti kita lihat kita lagi buat sate ya. Juga ada sate, ditambah tadi di dapur sekolah kita buat gulai kambing. Oke. Halo Gimar, jadi di sini Miss-Missnya lagi bikin sate. Kira-kira sate apa sih? Yuk kita tanya-tanya dulu. Miss, ini sate apa sih, Miss? Ini sate spesial asli dari Jember. Ya. Resepnya gimana, Miss? Resepnya sangat sederhana ya, cukup cuma kecap dan apa satu lagi? Garam. Ya. Agak sedikit perih ya teman-teman di sini. Oke, kita tunggu nanti. Kira-kira enak gak ya? Pasti enak sih. Alhamdulillah, jumlah hewan kurban tahun ini lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda atas kepercayaannya untuk menyembelih dan mendistribusikan hewan kurban di SDIT Global Insan Madani. Semoga senantiasa Allah limpahkan keberkahan atas rezeki ayah dan bunda sekalian. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama daripada orang tua yang senantiasa mensupport terkait dengan kegiatan Idul Kurban yang ada di sekolah, dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk yayasan kami, Yayasan Al-Ghafari Azhar Indonesia, kemudian Bapak Direktur Sekolah kami Bapak Herdinuddin SAGMM, kemudian seluruh kepanitiaan yang memang pada tahun ini terlibat. Insya Allah ini menjadi ladang pahala untuk kita semuanya, dan pastinya kita berharap bahwa apa yang sudah kita lakukan, berharap dari Allah selalu keberlimpahan, khususnya pahala dan yang akan kita terima di yaumil akhir nanti. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.